Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, saya akan membahas isu sampling dalam sebuah penelitian kepuasan pelanggan dengan studi kasus perusahaan retail online di Indonesia yaitu ShopEasy. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengiriman cepat ya. Karena pelanggan ShopEasy tersebar di seluruh Indonesia, maka penentuan population sampling unit dan sampel menjadi sangat krusial untuk menjaga eksternal validasi dari hasil penelitian. Pada tahap awal, ShopEasy menetapkan seluruh pengguna aktif selama 1 tahun terakhir sebagai target populasi. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian hanya mengakses pelanggan yang bertransaksi dalam 3 bulan terakhir sebagai accessible population. Data diambil dari sistem CRM, sehingga daftar akun digunakan sebagai sampling unit dan dipilih menggunakan systematic sampling sebanyak 5.000 akun. Dari jumlah tersebut, hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar merespon kuesioner ya, dan menjadi subjek aktual dalam penelitian. Kita berbicara tentang critical review yang saya bikin dalam slide yang berikut ini. Kesalahan konseptual pertama ya, terletak pada definisi populasi. Secara teoritis, target population adalah seluruh pengguna aktif ShopEasy ya, selama 1 tahun terakhir. Namun data yang digunakan hanya mencakup pelanggan dengan transaksi 3 bulan terakhir, ya, sehingga terjadi population mismatch. Kesalahan kedua ada pada penggunaan akun sebagai sampling unit. Dalam konteks ini, elemen penelitian seharusnya adalah individu pelanggan, bukan akun. Karena satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun. Nah, kondisi ini berpotensi menimbulkan duplication bias dan coverage bias ya. Terutama karena pelanggan dari wilayah rural menjadi kurang terwakili dalam sampling frame. Oke, selanjutnya saya berbicara tentang sampel analisis ya. Target sampel versus aktual sampel. Pada tahap sampling, target sampel dalam penelitian ini adalah 5.000 akun pelanggan yang terpilih melalui systematic sampling. Namun, hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner, sehingga mereka menjadi aktual sampel atau subjek aktual. Nah, perbedaan antara target sampel dan aktual sampel ini menunjukkan adanya non-respon bias, di mana ya, karakteristik responden yang berpartisipasi bisa berbeda dengan yang tidak merespon. Kondisi ini berpotensi menurunkan eksternal validasi, ya, karena hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh populasi pelanggan ShopEasy. Itu sampel analisisnya. Selanjutnya, ya kita bahas tentang sampling isu. Nah, ini ketidaksesuaian elemen sampling unit dan subjeknya. Dalam penelitian ini, ya, elemen yang seharusnya dianalisis adalah individu pelanggan ShopEasy. Namun, sampling unit yang digunakan adalah akun pelanggan, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan elemen penelitian. Selain itu, subjek aktual yang memberikan data itu didominasi oleh pelanggan dari kota besar saja. Ya, sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili. Ketidaksesuaian antara elemen, sampling unit, dan subjek aktual ini menyebabkan bias representasi ini, sehingga hasil penelitian menjadi kurang andal untuk digeneralisasikan ke seluruh populasi pelanggan ShopEasy di Indonesia. Baik, selanjutnya ya, topik terkait dengan validitas penelitian, ya, dampak bias wilayah terhadap validitas eksternal. Nah, hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Ya. Namun temuan ini
perlu dikritisi karena responden didominasi oleh pelanggan dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Pelanggan dari wilayah rural yang memiliki kondisi infrastruktur dan pengalaman layanan berbeda menjadi sangat sedikit sekali terwakili. Nah, akibatnya hasil kepuasan yang diperoleh berpotensi overestimate ya, dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi populasi pelanggan Southeast secara nasional, sehingga eksternal validasi dan keandalan generalisasi penelitian menjadi terbatas. Ya. Nah, dalam slide kali ini terkait dengan perbaikan metodologi, rancangan perbaikan prosedur samplingnya. Jadi untuk meningkatkan representatif hasil penelitian, beberapa perbaikan prosedur sampling itu bisa dilakukan sebenarnya ya. Nah, yang pertama, sampling frame perlu diperbaiki dengan memastikan bahwa satu individu hanya direpresentasikan oleh satu akun, ya, sehingga sampling unit sejalan dengan elemen penelitian. Nah, yang kedua, ya, teknik stratified sampling ya, itu bisa digunakan berdasarkan wilayah, misalnya urban dan rural, agar setiap kelompok pelanggan itu terwakili secara proporsional. Ya. Selain itu, pemantauan respon rate ya perlu dilakukan, terutama pada kelompok yang kurang terwakili untuk mengurangi bias dan meningkatkan eksternal validasi penelitian. Baik, selanjutnya inferensi statistik ya, distribusi normal, central limit theorem, dan validitas inferensi. Dalam penelitian kuantitatif, central limit theorem menjelaskan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampel cukup besar ya. Namun CLT tidak dapat memperbaiki bias yang berasal dari desain sampling yang tidak representatif. Dalam kasus Southeast ya, dominasi responden dari wilayah urban berpotensi menghasilkan distribusi data yang tidak normal atau skewed ya, sehingga inferensi statistik menjadi kurang andal. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan uji normalitas dan jika diperlukan menggunakan transformasi data atau metode non-parametrik agar hasil analisis tetap valid. Oke, terakhir kesimpulan metodologis ya. Peran proses sampling terhadap validitas dan replikasi penelitian. Jadi setiap tahap dalam proses sampling, mulai dari definisi populasi, penyusunan sampling, frame, pemilihan metode, hingga dokumentasi proses memiliki peran penting dalam menjaga validitas eksternal dan memungkinkan replikasi penelitian. Jika salah satu tahap dilakukan secara tidak sistematis atau diabaikan, hasil penelitian mungkin terlihat valid secara namun sebenarnya menyesatkan dan sulit digeneralisasikan. Melalui studi kasus Southeast dapat disimpulkan bahwa ya, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan desain sampling, bukan semata-mata oleh besarnya ukuran sampel. Baik, terima kasih. Demikian ya, dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Riza Andriopi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.